biasa, Iwan makan bersama dengan keluarga pemilik penginapan. Pak Vila menanyakan apakah Iwan tidur dengan nyenyak dan Iwan mengiyakan. Namun jelas sekali terlihat dari kantung mata Iwan yang menghitam bahwa ia kurang tidur dan kelelahan. Pak Vila tampak khawatir, namun Iwan berkata bahwa ia tidak apa-apa. Saya hanya belum terbiasa kalau ranjangnya berbeda. Namun tidak apa-apa, tidak perlu dikhawatirkan. Jelas Iwan. Lalu Pak Vila menanyakan apakah ingatannya sudah kembali? Dan Iwan menjawab belum. Kalau beristirahat dengan baik nanti pasti akan pulih. Ujar Pak Vila. Iwan hanya berterima kasih atas perhatian Pak Vila. Sementara itu ia juga terus memandangi hidangan di depannya. Ia heran. Mengapa makanannya begitu banyak, padahal hanya untuk 6 orang? Penasaran, ia bertanya apakah Ibu Vila menyiapkan semuanya sendiri. Namun tiba-tiba ruangan menjadi sunyi. Semua orang menatapnya seolah itu adalah pertanyaan yang sensitif. Apa ada masalah? Tanya Pak Vila dengan nada dingin. Iwan menjawab tidak. Dan Pak Vila pun langsung akan memimpin doa sebelum makan tanpa memberikan jawaban dari pertanyaan Iwan. Sungguh aneh. Belum sempat doa dimulai, tiba-tiba Ibu Vila mengingatkan suaminya itu bahwa tadi ia bilang ada sesuatu yang ingin ia sampaikan pada semuanya. Oh iya ya, hampir saja lupa. Ucap Pak Vila sembari mengambil sesuatu dari bawah meja, yang ternyata adalah sepasang sepatu yang basah dan berlumpur. Iwan tercekat. Sepatu itu adalah sepatu yang semalam ia pakai untuk keluar. Sepatu Iwan hilang entah kemana, jadi ia asal memakai yang ada di rumah itu. Pak Vila memicingkan mata penuh amarah, sembari bertanya siapa yang berani memakai sepatu kesayangannya itu. Romi menuduh Minu, karena siapa lagi yang akan keluar malam-malam memakai sepatu. Tatapan Pak Vila menyambar Minu. Ia bertanya apakah itu benar. Minu menggeleng keras. Berbohong itu tidak baik. Suara Pak Vila merendah, mengancam. Minu terus menggeleng, wajahnya tegang. Namun tatapan tajam ayahnya menekannya semakin dalam. Melihat itu, Iwan tidak bisa diam saja. Ia pun akhirnya mengaku bahwa ia yang memakai sepatu itu. Saya bosan di kamar karena tidak ada ponsel. Jadi saya keluar sebentar. Akunya. Namun sepertinya itu pilihan yang salah karena selanjutnya Pak Vila memelototinya sembari berkata, "Kau bosan ya rupanya. Sepertinya tempat ini tidak menyenangkan ya? Kalau begitu harus dibuat menyenangkan." Adegan berganti di tepi pantai. Pak Vila berdiri dengan shotgun di tangan, menembak burung yang terbang di langit. Burung-burung akan kabur saat diberi tembakan peringatan. Ia berkata sambil mengarahkan senjatanya. Tapi selalu ada satu yang tidak peka, tetap diam. Burung seperti itulah yang mudah ditembak. Iwan hanya mengamati dalam diam, merasa ada yang ganjil di balik kata-kata itu. Pak Vila menawarkan shotgun itu kepada Iwan. Namun Iwan berkata bahwa ia belum pernah melakukannya. Pak Vila bertanya apakah Iwan takut dan Iwan menjawab tidak. Ia hanya tidak mengerti untuk apa melakukan hal semacam itu. Karena burung itu bukan untuk dimakan, melainkan dibun-bun hanya untuk bersenang-senang. Katanya kau bosan, ucap Pak Vila. Iwan terdiam. Lalu Pak Vila pun berbalik dan menunjuk ke arah burung yang bisa Iwan tembak. Namun tanpa disangka Iwan justru menodongkan shotgun itu kepada Pak Vila. Kenapa semua orang tidak mau mengatakannya? Seru Iwan. Pak Vila bertanya apa maksudnya. Lalu Iwan pun mengeluarkan semua pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikirannya sejak awal berada di penginapan. Tentang semua orang yang tidak mau mengatakan di mana sebenarnya mereka berada. Jaehi yang tampak seperti diperbudak. Dan apa yang sebenarnya keluarga Pak Vila lakukan di pulau itu. Walaupun Iwan berteriak sambil mengancam dengan shotgun, namun Pak Vila tidak takut. Ia berbalik, menatap Iwan tanpa gentar sambil mendekat. Lalu menggenggam laras senapan itu dan menekannya ke dadanya sendiri. Pak Vila berkata bahwa pulau itu tidak memiliki nama. Dan Jaehi bukanlah budak melainkan pegawai mereka. Yang mereka lakukan di pulau itu hanya menjalankan bisnis penginapan. Dan tamunya adalah Iwan sendiri. Selanjutnya ia mulai merinci biaya menginap, makan, bahkan latihan menembak yang sudah diberikan gratis kepada Iwan.
Namun sekarang ia malah mengancam pemilik penginapan itu sendiri. Pak Villa pun merebut shotgun itu dan balik mengarahkannya kepada Iwan. Sembari menyeringai, ia bersiap untuk menarik pelatuknya. Iwan yang ketakutan hanya bisa memejamkan matanya dengan gemetar. Lalu yang terjadi... Ya, ternyata shotgun itu sudah tidak ada pelurunya. Pak Villa menjelaskan bahwa shotgun itu harus diisi ulang setelah 2 kali menembak. Dan sedari awal juga memang dia tidak berniat memberikan layanan menembak itu secara gratis kepada Iwan. Kau juga tahu kan bahwa pelurunya tidak ada? Kalau tidak, mana mungkin kau melakukan candaan berbahaya seperti tadi? Benar kan? Tanya Pak Villa dengan tatapan tajam. Haha, tentu saja. Iwan menjawab dengan suara gemetar. Setelah semuanya, Iwan duduk sendirian di tepi pantai. Ia merasa sangat frustasi karena tidak mengingat apa-apa dan tingkah aneh keluarga pemilik penginapan juga membuatnya tertekan. Tiba-tiba di sampingnya, kotak pos yang kemarin sempat ia tancapkan terjatuh. Padahal tidak ada angin. Karena penasaran, Iwan pun mendekatinya. Namun matanya membelalak setelah melihat ujung tiang kotak pos itu menjadi runcing. Ia ingat sekali bahwa saat ia menemukannya, ujung tiang itu tumpul. Namun kenapa sekarang menjadi sangat runcing? Siapa yang melakukannya dan untuk apa? Ia menyentuh ujungnya perlahan. Ternyata itu sangat tajam. Ia tersentak dan langsung melemparkannya. Lalu ia memperhatikan kotak itu. Karena merasa aneh, Iwan pun membukanya. Ternyata di dalamnya ada sebuah kertas dengan pola piksel yang aneh. Dan di belakangnya tertulis angka 5. Iwan bertanya-tanya apa maksudnya kertas itu. Tiba-tiba, Romi datang menghampiri Iwan. Ia pun langsung memasukkan kertas itu ke dalam sakunya. Bagaimana kencan dengan ayahku? Tanya Romi. Iwan hanya menjawab bahwa ayah Romi orang yang unik. Romi tersenyum mengiyakan. Lalu ia mengajak Iwan jalan-jalan. Mereka menyusuri tepi pantai yang sunyi. Iwan kembali memberanikan diri menanyakan soal pulau itu. Apakah benar pulau itu tidak memiliki nama dan apakah itu letaknya masih di Korea? Awalnya Romi mengiyakan, namun tiba-tiba dia berbalik dan memeluk Iwan. Apa nggak ada hal lain yang ingin kau ketahui selain hal-hal nggak penting itu? Ucapnya dengan nada menggoda. Mendengar itu, Iwan justru menegur Romi dan menanyakan umurnya. Karena cara bicaranya yang tidak sopan. Sedikit info, di Korea kalau bicara dengan orang yang lebih tua atau orang asing, maka harus menggunakan bahasa sopan. Tidak boleh menggunakan bahasa santai. Romi menyeringai. Sembari mengelus dan mencubit pipi Iwan, ia berkata, asal udah cukup umur berarti nggak apa-apa kan? Untuk melakukan hal menyenangkan. Iwan tercengang mendengar itu, dan Romi pun menyuruh Iwan untuk mengikutinya. Ternyata Romi mengajak Iwan untuk memancing. Harga paket memancing itu 30.000 won, namun Romi akan memberikannya secara gratis untuk Iwan. Iwan pun tampak sedikit terkejut, karena perkataan Romi tadi ternyata ajakan untuk memancing. Ya, memang memancing adalah kegiatan yang menyenangkan untuk sebagian orang. Romi tertawa terbahak-bahak dan bertanya memangnya apa yang Iwan pikirkan. Namun Iwan mengelak walaupun terlihat jelas wajahnya sudah memerah menahan malu. Dari kejauhan, nampak si bocah misterius tengah memperhatikan mereka. Mereka pun akhirnya mulai memancing. Romi berkata bahwa mungkin saja ingatan Iwan akan pulih jika melakukan banyak kegiatan. Sementara itu, Iwan bergidik melihat Romi yang dengan santai menusukkan cacing ke ujung kail. Iwan heran kenapa Romi berani memegang hewan menjijikan itu. Sepertinya kau cukup penakut ya? Ledek Romi. Iwan menjawab bahwa itu adalah hal yang wajar. Karena dia tidak ingat siapa dirinya sendiri dan harus tinggal bersama orang-orang asing di pulau yang bahkan entah ada di mana. Ia mengakui bahwa ia merasa takut. Mendengar itu, Romi pun terdiam. Iwan sudah berpikir apakah ia salah bicara lagi. Namun sedetik kemudian Romi justru meminta maaf. Ia juga tahu bahwa keluarganya tampak seperti orang-orang aneh.
Ayahnya sangat kaku dan keras karena nilai-nilai agama. Ia bahkan sampai membawa keluarganya sendiri ke pulau terpencil itu karena benci dengan kehidupan perkotaan. Ibunya punya penyakit narsis parah yang membuatnya merasa dirinya sangat cantik dan hebat. Makanya dia sangat suka dipuji. Kakaknya sangat aneh dan selalu tenggelam dalam dunianya sendiri. Sementara adiknya, Romi bahkan bingung bagaimana menggambarkan anak itu. Dan entah nanti dia akan menjadi apa ketika sudah dewasa. Ia menjelaskan, Yumi bahkan bisa menangkap dan membunuh serangga dengan wajah gembira. Pokoknya tingkahnya sudah seperti psikopat. Namun Iwan berkata anak sekecil itu memang belum bisa membedakan baik dan buruk. Jadi bisa dengan mudah membunuh serangga. Romi pun bertanya apakah Iwan juga seperti itu saat kecil. Namun ya, tentu saja Iwan tidak ingat. Cih, sayang sekali. Celetuk Romi. Romi menceritakan ia baru pertama kali melihat orang hilang ingatan. Jadi dia penasaran dan berpikir apakah mungkin dia bisa memperbaikinya. Ia pun kembali meminta maaf, padahal soal amnesia itu adalah masalah yang serius bagi Iwan. Iwan kembali mengingat saat ia pertama kali bertemu Romi. Di mana saat Iwan berkata ia hilang ingatan, Romi justru tertawa dan bergumam bahwa itu bagus. Iwan bertanya-tanya kenapa sikapnya berubah. Tiba-tiba pancingan Iwan bergerak, Romi segera menyuruhnya untuk menarik pancingan itu. Namun Iwan tidak tahu caranya. Romi mencoba membantu, namun ia malah terpeleset. Iwan berusaha menangkap Romi, dan akhirnya mereka berdua malah jatuh bersama. Iwan menanyakan keadaannya, tapi Romi justru celingak-celinguk ke kanan-kiri, lalu mendorong Iwan, sehingga Romi berada di atasnya. Iwan yang terkejut tidak sempat berkata apa-apa. Sementara itu, Romi kian mendekatkan wajahnya ke wajah Iwan. Dengan tatapan ketakutan, Romi berkata, "Tolong aku ingin keluar dari sini." Setelah mengatakan itu, Romi pun pergi meninggalkan Iwan sendirian dengan sejuta tanda tanya. Apakah Romi juga tidak bisa keluar dari tempat itu? Lalu di pasir, Iwan melihat buku yang tadi dibaca Romi tergeletak begitu saja. Sepertinya ia lupa membawanya. Iwan pun mengambil buku itu dan melihat isinya. Namun lagi dan lagi, Iwan kembali dibuat heran karena buku itu kosong. Sama sekali tidak ada isinya. Iwan kembali ke penginapan dengan membawa buku itu untuk dikembalikan kepada Romi. Di halaman rumah, ia berpapasan dengan Minu yang membawa sebuah karung dan celurit. Iwan pun meminta maaf untuk kejadian tadi pagi. Gara-gara dia, Minu jadi sempat disalahkan dan dipojokkan oleh ayahnya. Minu tidak menjawab. Matanya hanya terpaku pada buku di tangan Iwan. Tatapannya dingin. Tanpa sepatah kata pun Minu pergi begitu saja, mengabaikan Iwan. Iwan menahan Minu dan Minu menatapnya dengan tatapan tidak senang. Iwan membuka mulutnya, ingin menanyakan sesuatu. Namun ia seperti tidak bisa mengucapkannya. Akhirnya Minu langsung pergi. Sebenarnya Iwan ingin bertanya apakah Minu dianiaya. Karena dari kejadian tadi pagi terlihat jelas bahwa Pak Vila memiliki sifat yang sangat keras. Dan semua orang nampak takut kepadanya. Namun tentu saja Iwan tidak bisa menanyakan hal-hal sensitif seperti itu begitu saja kepada orang asing. Iwan berbalik dan menatap bangunan besar itu sambil bergumam bahwa rumah itu memang membuat perasaan tidak nyaman. Tanpa ia sadari, tiba-tiba Minu berdiri menunduk di bahunya. Iwan pun tersentak kaget. Minu bertanya, "Bukankah buku itu adalah kepunyaan Romi?" Iwan mengiyakan dan ia sedang berniat mengembalikannya. Selanjutnya, dengan ekspresi yang menyeramkan Minu malah bertanya lagi apakah Iwan membunbun Romi. Iwan dibuat bingung dengan pertanyaan tidak masuk akal itu. Tentunya Iwan mengelak, tetapi Minu justru semakin menuduh Iwan dan memaksanya mengaku. Dan yang terjadi selanjutnya sungguh membuat bulu kuduk berdiri. Minu menyeringai, wajahnya berubah gelap. Dengan mata melotot, ia pun berkata bahwa ia akan membunbun Iwan. Mata Iwan membelalak. Ia berbalik dan lari sekuat tenaga menuju pintu rumah, sementara Minu mengejarnya dengan celurit di tangannya. Napasnya tersengal saat ia meraih gagang pintu. Namun ternyata pintu itu terkunci. Minu sudah tepat berada di belakangnya. Iwan yang ketakutan memukul pintu keras-keras sambil berteriak, "Bangsat, kau kenapa sih? Aku tidak melakukannya, dasar gila. Jangan mendekat, pergi sana orang gila." Minu melangkah semakin dekat, siap mengayunkan celurit. Tapi sebuah suara yang santai memecah ketegangan. "Barusan aku lihat Romi kok."
Cewek gila itu lagi fashion show di kamarnya. Iwan dan Minu pun menoleh ke arah Yumi. Minu menanyakan apa benar Romi tidak mati dan Yumi justru menjawab dengan candaan. Iya, sayangnya tidak. Yumi melangkah mendekati Iwan dan meminta buku Romi. Iwan pun memberikannya. Namun ia hanya membolak-balik halaman buku itu, lalu melemparnya kembali sambil menghela nafas kecewa. Hah, dasar cewek gila. Minu dan Yumi berbalik pergi. Iwan menatap mereka dengan perasaan marah. Barusan ia hampir saja dibunbun, namun mereka dengan santainya pergi begitu saja tanpa meminta maaf sama sekali. Ia pun bangkit dan menyuruh mereka berhenti. Kakak beradik itu menoleh ke belakang menatap Iwan. Dengan kesal Iwan meminta Minu untuk minta maaf. Namun Minu dan Yumi justru diam saja dan malah memasang wajah bingung. Mereka saling berpandangan, lalu Yumi bertanya apakah kakaknya itu ada salah kepada Iwan. Minu menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya enggak tuh, ucap Yumi santai. Iwan tidak terima. Jelas-jelas Minu tadi mau membunbunnya. Yumi memastikannya lagi kepada Minu, dan Minu mengiyakan. Karena tadi dia pikir Iwan telah membunbun Romi. Tapi Yumi justru berkata, kalau benar Iwan membunbun Romi, harusnya diberi penghargaan, bukan dibunbun. Mendengar itu Minu hanya bengong. Yumi langsung menepuk-nepuknya sembari berkata ia hanya bercanda. Iwan semakin naik darah. Di saat seperti ini anak itu malah bercanda. Sama sekali tidak lucu. Hei paman, kakakku ini agak keterbelakangan. Jadi tolong dimaklumi ya. Bujuk Yumi, ia berusaha membela kakaknya itu. Katanya Minu hanya menggertak saja, tidak benar-benar mau membunbun. Namun Minu justru membantah ucapan adiknya dengan berkata bahwa dia serius akan membunbun Iwan jika Iwan membunbun Romi. Pokoknya kan dia tidak membunbun Romi, jadi tidak perlu membunbunnya kan? Minu mengiyakan. Lalu Yumi balik menanyai Iwan. Apakah Iwan ingin membunbun Romi? Iwan bingung mendengar pertanyaan itu. Memangnya untuk apa dia mau membunbun Romi? Nah, enggak kan? Berarti udah beres ya? Yumi berseru dengan girang, lalu kembali mengajak Minu pergi ke kandang babi. Iwan yang masih tidak terima kembali menahan mereka. Ia berteriak meminta Minu untuk minta maaf. Gara-gara kejadian tadi, sampai sekarang jantungnya masih berdegup sangat kencang. Akhirnya Yumi berbalik mendekati Iwan, lalu berkata, Paman ada penyakit jantung? Enggak kan? Iwan terdiam. Yumi pun menjelaskan bahwa kakaknya itu sakit mental, dia tidak normal. Jadi harusnya Iwan bisa memahami kondisinya dan bukan malah bersikap sensitif seperti itu. Iwan tidak terima dibilang sensitif. Siapapun akan bereaksi sama sepertinya jika ada orang membawa celurit yang mengejar-ngejar mereka. Namun lagi-lagi Yumi bisa membalik perkataan Iwan. Ia adalah saksi matanya sendiri yang melihat semuanya. Minu tidak mengejar Iwan, ia hanya berjalan biasa dengan membawa celurit. Iwannya sendiri yang bertingkah berlebihan dan kabur. Paman sendiri yang pengecut. Terus kami harus bagaimana? Ejek Yumi. Mendengar itu Iwan semakin naik pitam. Ia mencengkram bahu Yumi sambil berkata, anak itu tidak tahu sopan santun. Tiba-tiba Yumi berteriak melengking, lalu jatuh tersungkur ke tanah sambil menangis. Iwan kebingungan karena ia hanya mencengkram bahunya saja, tidak benar-benar menyakitinya. Pintu rumah pun terbuka, dan tampak Ibu Vila datang karena mendengar keributan itu. Melihat anaknya tersungkur, ia pun buru-buru menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Sambil terisak, Yumi menceritakan bahwa Iwan sudah mengatai Minu cacat. Ia juga merendahkan Yumi dan bahkan mau menyakitinya. Mata Iwan terbelalak, ia mengelak semua tuduhan itu. Namun Ibu Vila tentunya lebih percaya perkataan anaknya. Ia merasa kecewa pada Iwan. Padahal dia pikir Iwan orang baik-baik. Iwan berusaha membela dirinya. Tapi dengan tangis yang semakin kencang, Yumi memeluk ibunya dan kembali menuduh Iwan telah mengatai Romi cewek murahan. Hei, jangan ngarang kau. Teriak Iwan tidak terima. Ibu Vila menatap Iwan tidak senang, membuat Iwan membisu. Yumi tersenyum licik karena berhasil memanipulasi ibunya. Sementara Minu hanya terdiam dengan ekspresi tegang. Akhirnya Ibu Vila meminta Iwan untuk berbicara empat mata dengannya. Iwan duduk dengan wajah tertunduk di hadapan Ibu Vila.
Sementara Ibu Vila hanya memegangi cangkir tehnya tanpa bicara sepatah kata pun. Dengan ragu-ragu, akhirnya Iwan kembali menjelaskan bahwa semuanya hanya salah paham. Namun anehnya Ibu Vila justru menanyakan lagi soal pisau dapur yang menghilang. Apa benar bukan Iwan yang mengambilnya? Iwan melongo kebingungan. Dalam situasi seperti ini, kenapa Ibu Vila malah kembali membahas soal pisau dapur? Aku sudah mencari-cari di kamarmu, tapi tetap tidak ada. Iwan tercekat mendengar ucapan Ibu Vila itu. Dan wajahnya semakin memucat di saat Ibu Vila menatapnya dengan mata melotot sembari berkata bahwa ia padahal yakin Iwan yang sudah mengambil pisau dapurnya. Adegan pun berganti. Tampak Iwan tengah berada di rumah pohon yang muncul di akhir cerita video pertama kemarin. Iwan menaiki tangga dan memasuki tempat itu. Di dalam terlihat beberapa mainan dan tumpukan kardus. Udara di dalam sana terasa pengap, seperti sudah lama tidak terurus. Iwan memasak mie instan sambil mengingat yang terjadi sebelumnya. Sudah bisa ditebak, Ibu Vila mengusir Iwan dari penginapan. Ia merasa tidak aman membiarkan orang asing yang membawa pisau untuk menginap di rumahnya. Iwan kembali mengelak tuduhan itu, namun Ibu Vila tidak memperdulikannya. Selama pisaunya belum ditemukan, maka Iwan harus tinggal di rumah pohon itu. Sebenarnya jika kita melihat dari sudut pandang Ibu Vila, itu sangat masuk akal. Bayangkan ada pria asing yang menginap di rumah kalian, lalu orang itu diam-diam menyimpan senjata tajam. Tentunya sebagai pemilik rumah, kita akan merasa tidak aman dan waspada. Dan lagi, mereka masih mau berbaik hati meminjamkan rumah pohon untuk Iwan tinggal. Tapi di sisi lain, bagi Iwan keluarga itulah orang-orang asing yang membuatnya merasa tidak aman. Iwan memandangi pisau yang ia curi. Memang benar dia yang mengambilnya, tapi bagaimana bisa Ibu Vila sangat yakin Iwan pelakunya? Selesai makan, Iwan berbaring di lantai. Walaupun sedikit tidak terima, namun sepertinya rumah pohon itu tidak terlalu buruk. Jalan setapaknya langsung terlihat dari jendela, jadi mudah untuk melihat orang yang datang. Dan lagi pintu masuknya hanya ada satu, harus melewati tangga. Tidak mudah bagi orang untuk mengendap-endap masuk. Walaupun pintunya tidak ada, tapi ia tinggal menutupinya dengan kardus. Iwan bernafas lega, karena sepertinya malam ini akhirnya ia bisa tidur dengan nyenyak. Ternyata Iwan salah. Walaupun tidak merasa cemas oleh manusia, namun Iwan harus digerumuti nyamuk, sehingga sulit untuk tidur nyenyak. Seperti biasa, Iwan memandangi bulan sembari berharap malam itu akan cepat berlalu. Lama-kelamaan mata Iwan kembali terpejam. Namun tiba-tiba terdengar suara berderit dari luar yang membuat Iwan terkejut. Ia pun mengintip dari jendela. Ternyata suara itu datang dari bocah misterius yang sedang bermain ayunan. Iwan menatapnya dengan heran. Kenapa ada anak kecil di tempat seperti ini? Tiba-tiba anak itu berhenti berayun dan menatap balik ke arah Iwan. Disinilah akhirnya kita bisa melihat jelas wajah bocah misterius itu. Iwan terkejut melihat ponselnya yang ada di tangan anak itu. Terlebih, ponsel itu sudah menyala. Namun bocah itu langsung turun dari ayunan dan berlari ke arah hutan. Iwan berteriak memanggil, tapi bocah itu tidak menghiraukannya. Akhirnya Iwan keluar untuk mengejar anak itu. Melihat hutan yang gelap dan tampak menakutkan, Iwan pun menelan ludahnya. Namun ia tetap nekat berlari masuk ke sana. Tanpa sadar, Iwan sudah berada di sebuah padang rumput yang begitu luas. Sementara bocah misterius itu hilang entah kemana, Iwan menatap sekelilingnya dengan wajah pucat. Tempat itu sangat hening dan gelap, membuat bulu kuduk Iwan berdiri. Akhirnya ia tersadar bahwa sepertinya ia sudah pergi terlalu jauh. Iwan memutuskan untuk kembali saja, namun sebuah suara bergerak dari rumput tinggi di depannya hampir membuat jantungnya berhenti berdegup sejenak. Wajah Iwan semakin pucat pasi saat suara itu juga muncul dari arah lainnya. Dan dalam sekejap suara itu menjadi semakin kencang dan muncul dari berbagai arah. Iwan hanya bisa diam mematung ketakutan, sementara makhluk-makhluk tidak dikenal itu semakin mendekatinya. Iwan terkejut setengah mati saat makhluk-makhluk itu menampakkan dirinya. Anehnya itu adalah manusia dengan topeng kepala babi.
Iwan menatapnya dengan mata terbelalak, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang terjadi selanjutnya, ya, ternyata semua itu hanyalah mimpi. Iwan terbangun di rumah pohon dengan keringat dingin dan ngos-ngosan. Mimpi bangsat, umpatnya. Iwan menatapi ayunan, teringat dengan mimpi semalam. Itu terasa terlalu nyata untuk dibilang mimpi. Sementara itu, tiba-tiba Taehi datang menghampirinya. "Kau masih mengabaikan nasihatku ya?" ucap Taehi. Iwan menatapnya dengan bingung. "Aku kan sudah bilang jangan membuat mereka kesal. Aku juga jadi kena akibatnya." Ternyata Taehi datang untuk memasang pintu. Iwan pun berterima kasih dan membantu mengangkat pintu itu. Lalu Iwan menceritakan ucapan pemilik penginapan bahwa Taehi hanyalah pegawai biasa di sana. Taehi tertawa mendengarnya, seolah tidak setuju. "Ternyata benar, kau ditangkap paksa kan?" tanya Iwan. Taehi terdiam sejenak lalu menjawab, "Kau masih tidak tahu setelah melihatnya?" Yang berarti hal itu memang benar. Pintu pun selesai dipasang, namun kuncinya akan dipasangkan nanti. Sekali lagi Iwan berterima kasih pada Taehi. Di saat Taehi akan pergi, Iwan kembali menahannya dan mengajaknya bicara. Iwan bertanya apakah Taehi tidak pernah berpikir untuk keluar. Karena tempat itu adalah bisnis penginapan, pastinya mereka berhubungan dengan pihak luar dan ada tamu yang datang. Kalau mau reservasi juga pasti harus lewat internet atau telepon. Dan tentu saja pasti juga ada kapal. Mendengar itu, dengan wajah datar Taehi hanya mengiyakan dan menyemangati Iwan semoga berhasil dengan rencananya. Lalu ia berbalik pergi begitu saja. "Hei, tunggu dulu. Kenapa bicaramu culas begitu? Apa kau tidak ingin pergi dari sini?" Taehi menghentikan langkahnya dan wajahnya tampak memucat. Sementara itu, Iwan tidak menyerah. Dengan menggebu-gebu, ia mengajak Taehi untuk bekerja sama agar bisa keluar dari pulau itu. Ia hilang ingatan dan ponselnya hilang, jadi tidak ada yang bisa ia lakukan. Seharusnya mereka saling membantu karena kondisi mereka yang sama-sama butuh pertolongan. Anehnya Taehi sama sekali tidak menjawab ucapan Iwan. Ia terdiam membisu. "Hei, katakan sesuatu. Bikin kesal saja, padahal kemarin kau banyak bicara," kata Iwan jengkel. Namun Taehi tetap diam. Iwan mulai mengoceh lagi soal rencananya untuk kabur. Jika nanti ada tamu yang datang, maka mereka bisa minta pertolongan. Belum sempat Iwan selesai bicara, Taehi memotong ucapannya dengan berkata, "Tamu ya? Iya, memang ada. Belum lama ini juga ada yang datang." Mendengar itu, raut wajah Iwan langsung berubah senang. Namun tiba-tiba Taehi berbalik dan menunjuk ke arah perut Iwan, sambil berkata bahwa tamu itu ada di dalam sana. Iwan tercengang mencoba mencerna perkataan Taehi. Iwan meminta penjelasan, tapi Taehi kembali mengabaikannya. Hal ini membuat Iwan kesal. Ia menarik pergelangan tangan Taehi dan memaksanya menjelaskan apa maksud perkataannya tadi. Di saat itulah ia melihat bekas-bekas suntikan dilekukan tangan Taehi. Taehi langsung menarik tangannya kembali, lalu bertanya, "Apa kau lihat?" Iwan yang masih sedikit terkejut hanya melongo. Selanjutnya Taehi memutar pandangannya ke arah Iwan, dan sambil melotot ia kembali bertanya, "Aku tanya apa kau melihatnya?" "Bangsat." Wah, seru sekali ya. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Jawabannya bisa kalian temukan di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu guys. See you!